Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Baik anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Arab tentang rumah, al-baitu. Oke, lanjut saja. Nah, saya bacakan contoh kalimat bahasa Arab secara umum seperti ini. Al-qalamu alal maktabi, yang artinya pulpen itu di atas meja. Al-qalamu, al-qalamu di sini kedudukannya menjadi mubtada. Alal maktabi kedudukannya menjadi khobar. Jadi, susunan kalimat bahasa Arab secara umum terdiri dari mubtada dan khobar. Selanjutnya kalian lihat pada contoh A dan contoh B. Nomor 1, pada contoh A, al-hadiqatu wara al-baiti, yang artinya kebun ada di belakang rumah atau kebun itu di belakang rumah. Di mana contoh A nomor 1, 2, 3 ini merupakan contoh yang menggunakan susunan kalimat mubtada khobar biasa. Yang berwarna hitam, bergaris bawah warna hitam itu merupakan mubtada. Sedangkan yang berwarna merah, waro al-baiti alal sariri amamad darrojati, itu merupakan khobar. Terus lanjut pada contoh B. Waro al-baiti hadiqotun, yang artinya di belakang rumah ada, dalam kurung, ada atau terdapat kebun. Nah, contoh B dari nomor 1 sampai 3 ini merupakan susunan kalimat yang terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Oke, bedakan. Coba bedakan antara contoh A dan contoh B, sama-sama nomor 1. Yang contoh A al-hadiqatu waro al-baiti sama waro al-baiti hadiqatun. Oke, kalau sudah kalian pahami, kita lanjut pada slide yang kedua. Pada contoh A, keterangan al-hadiqatu waro al-baiti. Keterangannya adalah contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal. Struktur bahasa Arab, kalimat bahasa Arab yang biasa digunakan, yang umum digunakan, di mana mubtada itu sebagai subjek, yaitu al-hadiqatu menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan khobar berupa waro al-baiti menjadi kata yang jatuh setelah mubtada. Jadi susunannya adalah mubtada dulu baru khobar. Yang poin B, kata yang bergaris bawah adalah mubtada dulu seperti tadi. Kata yang tercetak tebal warna merah adalah khobar. Nah, contoh di atas menekankan aspek mubtadanya. Jadi yang ditekankan di sini adalah mubtadanya, al-hadiqatu. Kita lanjut pada contoh B. Waro al-baiti hadiqatun. Secara sekilas, contoh A diubah menjadi contoh B hanya sekedar dibalik katanya. Kita baca keterangannya. Kata yang tercetak tebal adalah khobar muqaddam. Waro al-baiti merupakan khobar muqaddam. Kata yang bergaris bawah adalah mubtada muakhor. Contoh di atas menekankan aspek khobarnya. Yang bagian D, contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A.
di mana di contoh A mubtada diletakkan di awal kalimat, sedangkan khobar berada setelahnya. Sedangkan pada contoh B, kedudukan katanya dibalik. Khobarnya didahulukan, yaitu khobar muqaddam dulu, dan mubtada'nya diakhirkan, makanya disebut mubtada' muakhor pada contoh B ya anak-anak. Selanjutnya poin E, susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan tempat. Kata keterangan tempatnya mana sih Bu? Itu loh anak-anak. Waro al-baiti di belakang rumah, terus di atas ranjang, di depan sepeda lah. Itu ketika ada kalimat yang menunjukkan kata keterangan tempat seperti itu, maka bisa diubah menjadi susunan khobar muqaddam dan mubtada' muakhor. Kata ada atau terdapat pada contoh di atas dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke bahasa Indonesia. Pada poin H, setiap mubtada' harus diberi al jika bukan nama seseorang, kota, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dibalik sehingga menjadi mubtada' muakhor, maka tidak diberi al. Oke. Selanjutnya anak-anak, ringkasan, kita melangkah pada ringkasannya. Dari contoh A dan contoh B, secara sekilas cara mengubah susunan cara mengubah susunan mubtada' khobar biasa menjadi susunan khobar muqaddam dan mubtada' muakhor, yaitu dengan cara dibalik secara sekilas. Tapi ada persyaratan lain. Apa itu? Kita baca. Cara mengubah susunan mubtada' dan khobar biasa menjadi susunan khobar muqaddam dan mubtada' muakhor, yaitu dengan cara membaliknya dan menghilangkan alif lam di bagian mubtada'nya. Contoh, al-qalamu alal maktabi. Itu merupakan susunan mubtada' khobar biasa, di mana mubtada'nya diberi alif lam di awal kalimat, mubtada'nya di awal al-qalamu sebagai mubtada' di awal kalimat dan diberi alif lam. Diubah menjadi susunan mubtada' khobar muqaddam dan mubtada' muakhor, diubah menjadi alal maktabi qalamun. Yang awalnya al-qalamu ada alif lamnya di awal kalimat, terus diakhirkan dibalik dan alif lamnya dihilangkan, alal maktabi qalamun. Hanya seperti itu anak-anak. Dengan syarat apa? Dengan syarat kalimatnya itu menunjukkan arti keterangan tempat, alal maktabi, di atas meja, kata keterangan tempat. Oke, selanjutnya tugas untuk kalian. Rubahlah susunan kalimat di bawah ini menjadi susunan khobar muqaddam dan mubtada' muakhor. Jadi anak-anak, soal dari nomor 1 sampai 10 ini merupakan kalimat-kalimat dengan susunan mubtada' khobar biasa. Terus tugas kalian adalah mengubah menjadi susunan kalimat khobar muqaddam dan mubtada' muakhor. Kalian bisa lihat contohnya di bagian misalun, contoh. As-sabunu fil hammami, sabun ada di dalam kamar mandi. Diubah menjadi susunan khobar muqaddam menjadi dibalik, fil hammami sabunun. Seperti itu anak-anak. Silakan dikerjakan anak-anak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.